Pemirsa, berikutnya kita akan pantau bagaimana kondisi dari arus mudik yang saat ini sudah melewati jalur Nagrek. Rekan kami Celia Alexandra akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Celia. Saat ini kami memantau di jalur Nagrek, arah dari Bandung menuju ke Tasikmalaya. Dan pantauan kami saat ini memang arus volume kendaraan yang mengarah ke arah Tasikmalaya ini terus mengalami peningkatan. Dan juga kalau kami memantau memang kepadatan tidak terlalu terjadi di area sekitar sini. Dan langsung saja kita akan tanyakan pemirsa karena saat ini sudah bersama dengan saya ada Kapolres Bandung, ada Kombes Pol Kusworo yang sudah hadir bersama dengan saya hari ini. Kita akan tanyakan langsung bagaimana volume kendaraan yang ada dari arah Bandung ke arah Tasikmalaya. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Jadi kami informasikan bahwa berdasarkan data dari 00.00 sampai dengan 21.00 kemarin dibandingkan dengan hari ini ada peningkatan memang. Kemarin itu 58.000, hari ini tembus angka 90.000. Artinya ada peningkatan sebanyak 32.000 kendaraan dan ini juga masih terus berjalan, namun demikian kita lihat bersama bahwa sampai dengan saat ini situasi masih ramai lancar dan tidak ada kendala, tidak ada perlambatan, masih kurang lebih kecepatan bisa kita lihat 20-40 km per jam. Oke. Bapak, boleh digambarkan kira-kira di jam-jam berapa saja yang menjadi puncak arus mudik di area jalur arteri selatan ini, Pak? Ya. Selama 3 hari terakhir memang kita lihat bahwa kepadatan kendaraan itu berada di jam 10 malam sampai dengan jam 3 pagi, jam 4 pagi. Sedangkan lewat daripada subuh hingga malam hari itu justru kendaraan berkurang, jalanan lenggang. Mungkin pemudik berpikir bahwa mengemudi di malam hari lebih nyaman, lebih sejuk, bisa sambil ngemil karena kalau siang mungkin puasa. Namun demikian, anggota kita memang sudah kita siapkan selama 1x24 jam untuk memberikan pelayanan kepada pemudik. Oke. Bapak tadi disampaikan di jam 10 malam ke atas ya Pak. Kalau misalnya kita lihat dari pergerakan volume kendaraan saat ini, apakah terus akan memuncak hingga besok Pak? Tidak menutup kemungkinan, namun seandainya pun itu terjadi, kami sudah mengantisipasi dengan personil kami yang sudah kami gelar dan juga pospam yang sudah kami dirikan. Bapak bisa digambarkan kira-kira antisipasi apa saja yang dilakukan, mungkin gambaran one way dari arah Bandung menuju ke arah selatan, Pak? Ya. Tentunya CB-CB yang kami lakukan itu untuk arus mudik berbeda dengan pada saat hari H dengan hari H+2 dengan arus balik. Jadi kalau arus mudik yang kita antisipasi adalah pergeseran dari timur ke barat, dari barat ke timur, di mana titik kemacetan itu ada di Cikaledong Nagrek, imbas daripada kepalanya di Limbangan Garut, ya, karena itu ada pasar, ada kendaraan naik turun penumpang, dan juga ada lalu lalangnya masyarakat yang sebagai konsumen daripada pasar. Dan seandainya itu terjadi mengekor sampai di Cikaledong Nagrek, maka yang kami lakukan adalah kami melakukan one way atau pengalihan arus. Pengalihan arus ini kita bisa alihkan ke selatan, ke arah Leles, Garut, yang mana nantinya tembusnya juga setelah melewati Pasar Limbangan, bahkan sampai melewati Malangbong. Namun demikian, seandainya yang justru Leles yang padat, maka kita bisa lewatkan ke Limbangan. Penggunaan CB One Way itu hasil komunikasi kami dengan Garut, seandainya ada arah arus yang padat menuju ke timur, sedangkan yang timur ke barat ini lengang, maka yang menuju ke timur bisa kami prioritaskan. Oke. Bapak bisa digambarkan kira-kira hambatan apa saja yang akan dilalui oleh pemudik menuju ke arah selatan ini, Pak? Sampai dengan saat ini yang kita bisa analisa evaluasi adalah ketika menjelang berbuka puasa, itu banyak pemudik yang menepikan kendaraannya untuk berbuka puasa. Dan terkadang satu tempat makan tidak menampung kendaraan untuk parkir, sehingga terkadang mereka ada yang sampai parkir memasuki badan jalan. Itu sebabnya CB yang kami lakukan adalah penebalan pergelaran kekuatan pasukan kita, personil kita,
untuk sifatnya memberikan himbauan kepada para pemudik yang parkirnya memakan badan jalan untuk bisa mencari tempat-tempat parkir yang tidak mengganggu para pemudik yang ingin melanjutkan perjalanan. Oke, Bapak, mungkin ini terakhir himbauan untuk para pemudik yang belum melakukan mudiknya mungkin di 3 hari ke depan ya Pak, bagaimana nih Pak? Ya. Barangkali informasi kami tadi bermanfaat bahwa 3 hari terakhir ini yang padat kendaraan adalah jam 10 malam ke atas hingga subuh. Sehingga siang hari ini bisa menjadi alternatif seandainya pemudik ingin berkendara dengan tidak antri dibandingkan dengan malam hari. Namun selain daripada itu kami juga menghimbau untuk menjaga keamanan dan keselamatan agar kendaraan yang digunakan untuk mudik pastikan bahwa kendaraannya layak jalan. Remnya berfungsi dengan baik, mesinnya, kemudian wiper juga berfungsi untuk membersihkan air dari kaca karena kita ketahui situasi saat ini juga masih ada saja hujan, jangan sampai nanti pas perjalanan hujan wipernya tidak berfungsi dengan baik, ini bisa mengakibatkan kecelakaan. Selain daripada itu juga pengemudi kami harapkan memiliki fisik yang prima dalam kondisi sehat. Seandainya sakit mungkin bisa diganti, seandainya lelah mungkin bisa memanfaatkan pos-pam yang kami dirikan untuk bisa beristirahat, melepas penat, seandainya sudah fit kembali, silakan lanjutkan perjalanan. Oke, Bapak mungkin sedikit saja karena kami melihat pantauan dari tahun lalu ke tahun saat ini kondisi arus lalu lintas walaupun terjadi kepadatan sedikit, namun sangat mudah untuk diurai dan juga terpantau ramai lancar kembali. Ini apa ada giat-giat khusus yang dilakukan Pak? Tentunya kami melakukan komunikasi dengan satuan-satuan samping ya, dengan tetangga-tetangga bahwa CB-CB yang kita lakukan supaya sinergi dan juga antisipasi evaluasi dari tahun-tahun kemarin apa yang menjadi sumber kemacetan, sumber kendala ini kami lakukan. Namun demikian longgarnya kali ini belum bisa kami pastikan bahwa ini sudah kesemuanya pemudik melaksanakan mudik, bisa jadi karena memang beberapa perusahaan atau pabrik-pabrik di Jakarta, di Tangerang, Bekasi, memang hari ini adalah hari terakhir informasinya untuk bekerja. Jadi mungkin nanti malam pun akan ada lonjakan. Semoga bisa tercipta mudik ceria dan penuh makna. Oke, terima kasih Pak Kombes Pol atas waktunya dan selamat melanjutkan kegiatannya kembali ya Pak Kapolres. Ya, pemirsa tadi kami memang sudah bertanya langsung kepada Pak Kapolres Bandung yang memang memantau langsung di lokasi daerah Nagrek tepatnya menuju ke arah Tasikmalaya. Ya memang kalau kami lihat dari pagi tadi volume kendaraan ini terus mengalami peningkatan. Namun kondisi di arus jalan saat ini kepadatannya tidak terjadi begitu lama, cepat terurai dan bahkan kalau kami memantau saat ini kondisi ramai lancar meskipun di jam-jam seperti ini tadi sempat dikatakan oleh Pak Kapolres adalah jam-jam krusial yang biasanya digunakan oleh pemudik untuk melakukan mudiknya dari arah Bandung menuju ke arah Tasikmalaya. Sementara demikian Putri Viola. Saya lihat terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Pemirsa, tadi kami memang sudah bawa Anda untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi di Cikatama. Ada Putri Sofia mengabarkan, tapi saat ini sepertinya hujan deras mengguyur daerah Cikatama. Nah, kita akan cari tahu apakah kemudian hujan deras ini mengganggu arus lalu lintas yang ada di sana dan juga mengganggu perjalanan para pemudik. Putri Sofia, silakan Putri. Bagaimana pengaruh dari hujan deras yang saat ini terjadi di Cikatama? Ya, untuk di gerbang tol Cikatama pada malam hari ini memang jauh lebih lengang dan juga sepi dibanding biasanya, masih sama dari sore hingga pada malam hari ini. Namun apabila kita berbicara mengenai kepadatan dan juga mengenai kemacetan, untuk di gerbang tol Cikatama sendiri ini memiliki ataupun di ruas tol Jakarta Cikampek ini memiliki waktu-waktu tertentu bagi para pemudik yang akan melangsungkan perjalanannya dari wilayah Jakarta Cikampek menuju ke Palimanan. Yakni apabila kita memantau dari seminggu ke belakang, memang untuk para pemudik ini sangat memilih waktu-waktu tertentu seperti di malam hari maupun pagi hari. Namun apabila kita melihat pada malam hari ini memang intensitas ataupun volume kendaraan yang ada di tol Jakarta Cikampek ini jauh lebih lengang dibandingkan pada hari Sabtu 6 April 2024 yang kemarin menjadi prediksi puncak arus mudik yang terjadi pada Lebaran tahun 2024. Selain itu memang untuk kepolisian dan juga beserta pengelola di tol Jakarta Cikampek ini telah memberlakukan rekayasa lalu lintas
pada malam hari ini memang kontraflow masih terus dilakukan meskipun terdapat perubahan. Ini untuk yang tadinya ada di kilometer 36 hingga kilometer 70, namun perpanjangan dari kontraflow sendiri ini telah diberhentikan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat tadi, sehingga untuk sistem kontraflow sendiri dari arah Jakarta Cikampek menuju ke Tol Palimanan ini mulai berlaku pada kilometer 47 hingga kilometer 70 di ruas tol Jakarta Cikampek. Selain itu pemirsa, tadi kami sempat bertanya kepada pihak pengelola tol Jasa Marga di tol Jakarta Cikampek sendiri ini. Kami menanyakan bagaimana apakah ada kepadatan ataupun kemacetan yang terjadi pada hari Minggu menjelang 3 hari ke libur Lebaran tahun 2024. Akan tetapi memang apabila dilihat dari pantauan dan juga pengawasan lalu lintas yang ada di tol Jakarta Cikampek mulai dari kilometer 0 hingga kilometer 73 yang mana kita ketahui memang untuk tol Jakarta Cikampek sendiri ini membentang sepanjang 73 km sehingga menghubungkan ke arah tol Cipali ini tidak mengalami kepadatan dan juga tidak mengalami kemacetan yang cukup masif seperti itu. Namun apabila kita melihat bagaimana pola-pola ataupun bagaimana pergerakan dari arus lalu lintas di mudik tahun 2024 ini memang masih belum bisa terlalu diprediksi pemirsa. Memang untuk polanya sendiri ini masih belum terlihat apakah nanti untuk menjelang Hari Raya Lebaran ini apakah akan terjadi puncak arus mudik yang lebih masif dibandingkan hari Sabtu. Memang apabila kita ketahui, tadi kami juga sempat mengonfirmasi ke pihak Jasa Marga sendiri untuk perjalanan mudik yang dilakukan pada hari ini maupun seterusnya ini banyak didominasi oleh para pemudik yang berada di wilayah-wilayah selain Jakarta, seperti di Purwakarta maupun di Karawang. Itu pada hari ini banyak yang memutuskan untuk melakukan perjalanan mudik ke wilayah Jawa maupun wilayah-wilayah lain melalui tol Jakarta Cikampek, Cipali, dan juga nanti di Kali Kangkung untuk melanjutkan perjalanannya ke wilayah Jawa Tengah maupun di wilayah Jawa Timur. Namun apabila kita melihat dari data yang kami dapatkan, pada malam hari ini juga masih sama, masih ada sekitar 69.000 hingga 70.000 kendaraan yang telah bertolak dari wilayah Jakarta menuju ke tol Kali Kangkung ataupun ke tol Cipali melalui gerbang tol utama Cikampek yang ada di tempat saya melaporkan saat ini. Memang apabila kita melihat hal ini jauh-jauh lebih masif dan juga jauh-jauh lebih melonjak volume kendaraannya apabila kita bandingkan dengan H-7, H-6, H-5 dan juga H-4 di libur Lebaran tahun 2024 ini. Selain itu, memang selain rekayasa lalu lintas yang telah diberlakukan, pihak kepolisian juga melakukan antisipasi untuk mengurai kepadatan ataupun kemacetan yang ada di ruas tol Jakarta Cikampek menuju ke gerbang utama tol Cikampek ini. Ya, ini memang ada beberapa antisipasi, yakni untuk di beberapa titik pihak kepolisian juga telah menerjunkan beberapa personil anggotanya untuk mengantisipasi atau mengawasi bagaimana jalannya pengemudi ataupun pemudik yang melintas dari Jakarta menuju ke wilayah Cipali. Selain itu memang untuk pengawasan sendiri, kepolisian secara masif, secara 24 jam juga akan mengawas di ruas tol Jakarta Cikampek ini melalui pusat command center atau pusat pengawasan yang berada di kilometer 29 tol Jakarta Cikampek. Selain itu pemirsa, untuk di beberapa titik memang ada satu titik yang perlu diperhatikan bagi para pemudik yang akan melintas di ruas tol Jakarta Cikampek, yakni di kilometer 55 hingga kilometer 57. Apabila kita ketahui memang di kilometer 57 ini terdapat rest area yang menjadi salah satu tempat para pemudik untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanannya menuju ke tujuannya masing-masing. Akan tetapi memang untuk di rest area kilometer 57 ini menjadi salah satu atensi prioritas bagi para pihak terkait untuk berjaga-jaga. Memang untuk di kilometer 57 ini menjadi salah satu titik terpadat ataupun kerap kali menjadi tempat-tempat yang menjadi penyebab ataupun salah satu faktor yang membuat kemacetan di wilayah-wilayah di sekitar kilometer 56 hingga kilometer 57. Dari hasil tersebut memang pihak kepolisian nantinya akan membuka sistem buka tutup yang nantinya apabila di rest area kilometer 57 ini mengalami kepadatan ataupun membludaknya antrian dari para pemudik yang akan beristirahat, ini akan dilakukan sistem buka tutup sebelum nantinya kondisi dari pembludakan pemudik yang beristirahat ini kembali kondusif. Selain dari sistem buka tutup sendiri, nanti para pemudik ataupun pengemudi yang melintas ataupun berhenti di rest area kilometer 57 ini akan diberlakukan sekitar waktu 30 menit. Yang mana memang waktu ini diberlakukan untuk mengantisipasi adanya kepadatan ataupun
kemacetan yang ada di beberapa ruas jalan tersebut. Sementara demikian. Lia, terima kasih untuk informasi terbaru yang sudah Anda sampaikan, dan nanti kami juga akan bawa Anda untuk bisa mendapatkan informasi pantauan terkini di Kalimalang. Rekan kami Kurnia sudah bersiap, tapi kita tahan dulu, kami segera kembali saat lagi.